PT Java Global Futures merupakan salah satu perusahaan pialang berjangka terbaik di Indonesia yang menyediakan sarana dan pelayanan transaksi produk keuangan dan komoditi berjangka dengan spread dan biaya yang kompetitif. Visi menjadi sebuah perusahaan pialang terbaik yang memberikan pelayanan luar biasa kepada klien-klien kami yang semakin meningkat di pasar domestik dan internasional. Misi untuk menjadikan derivatif berjangka sebagai suatu investasi alternatif yang mudah diakses dan layak bagi semua investor. Izin dan legalitas Bapepti, JFX, dan KBI. Produk multilateral dan produk SPA. Menggunakan platform trading MT5 pertama di Indonesia. Keamanan dana nasabah. Memberikan fasilitas edukasi melalui webinar, training, dan forex jarak jauh. Memberikan news dan analisa setiap hari. Mari bergabung dengan Java Global Futures. Sore, Pak. Ada Bapak Chandra. Selamat sore, Pak Chandra. Selamat sore, Kak. Ya, apa kabar, Pak? Baik. Baik. Ada Bapak Kusnadi. Selamat sore, Pak Kusnadi. Apa kabar? Ya, kemudian ada Pak Pudi. Apa kabar, Pak Pudi? Selamat sore. Dan banyak sobat trader lainnya yang sudah join ya pada hari ini. Selamat datang di acara webinar edukasi pemula pada hari ini. Nah, topik webinar edukasi pemula kita hari ini, kita mau berbicara tentang resesi nih. Judulnya 2023 resesi, cuanin aja. Yang selengkapnya nanti akan langsung disampaikan oleh Pak Michael. Nah, sebelumnya kami ingatkan bagi Bapak Ibu yang menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya, karena kalau nggak pakai nama asli ini kita akan remove untuk sementara dulu. Kemudian jika sobat trader ada pertanyaan, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pada kolom chat. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai saja acara webinar edukasi pemula pada hari ini. Silakan Pak Michael. Oke, kita mulai ya. Kita sesuai dengan topik nih. Topik judulnya resesi 2023 cuanin aja. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah dengar-dengar nih berita-berita di media ya tentang resesi 2023 ya kan? Apa namanya? Gelap gitu ya. Resesi ya. Nah, kita mau bahas nih ya resesi mungkin terjadi ya, tapi ini judulnya cuanin aja. Jadi walaupun resesi bisa dapat cuan ya. Ini gimana caranya nih ya? Gimana caranya? Mungkin bisnis apa yang bisa dapetin cuan ya? Kalau di googling sih, kalau kita cari googling bisnis apa yang dapetin cuan, mungkin kita akan lihat ada bisa kita apa namanya pilihan-pilihan ini ya. Bukalapak online, marketplace, dropshipper, jualan makanan minuman, content creator, kelas private, bisnis antar suplai makanan, freelancer, jualan masker, jasa cleaning service, frozen ya, food. Nah, itu mungkin yang ada di Google ya. Tapi kita mau bahas di sini bukan itu. Kali ini kita ini bisnis ini mungkin akan terjadi krisis, tapi di bisnis tetap bisa menghasilkan cuan ya, walaupun kondisi krisis ya, kondisi krisis. Kalau tadi bisnis yang tadi yaitu sudah mungkin banyak yang sudah jalan duluan, sudah banyak saingannya ya kan, sudah banyak saingannya. Tapi kalau yang ini yang kita mau bahas ini walaupun udah ada yang jalan duluan dan ada saingannya, tetap bisa menghasilkan cuan ya. Jadi kita lihat di sini nih bisnis bahkan minim modal ya, bisa minim modal ya, bisa minim modal, bisa dikerjakan di rumah dan tanpa membayar pegawai ya. Kita bisa kerjakan sendiri ya, dan bisa keuntungan melimpah. Ini jawabannya adalah
currency online trading jawabannya. Supaya kita bisa transaksi ya, jual beli ya mata uang melalui online ya, trading ya, trading. Jadi kita bisa trading ini 24 jam sehari Senin sampai Jumat ya. Kita bisa ya. Kita bisa cuan walaupun kondisi krisis. Kenapa ya? Jadi misalkan ini mata uang terhadap mata uang asing lainnya. Jadi kalau misalkan terjadi krisis, ya mau dia harga itu naik, mau dia harga turun, kita bisa menghasilkan cuan karena ada peluang dua arah ya. Ketika dia mau naik, kita bisa beli dulu. Ketika dia mau turun, kita bisa jual dulu ya. Kita bisa menghasilkan cuan karena peluangnya dua arah. Dan ini pasar ini besar sekali. Ini bisa sehari sampai perputaran uangnya ya. Ini lebih ya, ini sampai 6 triliun US dollar, 6 triliun US dollar per hari ya. Itu bisa lebih besar daripada pasar saham yang ada di Amerika atau pasar saham yang ada di dunia. Itu digabungin juga nggak sampai ya. Itu paling besar itulah currency trading. Jadi ini big potensial dan ya ini bisa kita ambil peluang keuntungan di dalamnya. Dan ini very liquid ya karena kapanpun kita transaksi kita beli, ada yang jual, kalau ada yang kita jual ada yang beli, dan kita bisa tarik uangnya kapanpun keuntungannya ya. Oke, next ya. Jadi benar-benar ini peluang bisnis ya di masa krisis sekalipun ya, karena kesempatannya dua arah, mau naik mau turun, mau harga naik mau harga turun ya, atau bisa disebut kalau naik itu bullish atau kalau turun itu bearish. Jadi nggak ada masalah ya, 24 jam ya. Itu pasarnya nyambung terus ya, dari pasarnya Asia, Eropa, Amerika, balik lagi terus ya, dari Sydney, Tokyo, Eropa, London, New York, balik lagi ya sini, Tokyo terus ya, dari Senin sampai Jumat ya. Tutup itu kalau Jumatnya di Amerika berarti Sabtunya di kita mungkin sekitar jam 4 pagi ya. Jadi setiap hari ya kita bisa kapanpun kita masuk, kapanpun kita keluar, sampai Senin sampai Jumat ya, sampai Sabtu pagi kalau di kita. Oke, jadi kita pun bisa dimanapun ya, internet, yang penting ada internet, kita bisa pakai mobile, kita bisa lakukan bisnis ini ya. Oke, mungkin ini kita langsung ya, langsung saja. Mungkin ada yang pernah dengar tentang trading tentunya lah ya, karena kita di sini mungkin pernah diinfo tentang currency trading ya. Sampai di sini mungkin ada yang boleh buka suaranya. Sudah pernah trading sebelumnya Bapak Ibu? Forex ya, jadi yang kita bahas ini kan currency trading atau forex trading ya. Ada yang sudah pernah trading sebelumnya? Boleh dibuka suaranya, silakan. Ada yang pernah trading sebelumnya untuk trading forex? Bapak Ibu, silakan. Pak Chandra tadi sebelumnya pernah, Pak Yahmat nih, Pak Yahmat Yusuf ada buka suara? Sudah Pak. Sudah ya. Jadi kita langsung saja nih, kita bagaimana cari cuan berarti di dalam trading forex gitu ya, Pak Chandra ya, langsung to the point ya. Gimana sebelumnya hasilnya bagaimana Pak Chandra tradingnya sebelumnya? Hasilnya sih masih ini ya, masih minus karena kan masih baru sih Pak. Oke, biasa trading di pairs apa nih Pak Chandra? GBP USD. GBP USD. Oke, berarti kita langsung. Oh, ada nih, ada Bu Maria langsung analisa gold. Kemudian Pak Kusnadi sudah tapi loss ya. Oke, kita
kita bisa langsung nih. Jadi kita dalam trading ya, dalam trading itu sebenarnya hanya ada 4 kemungkinan terjadi kalau kita trading ya. Oke, jadi hanya ada 4 kemungkinan terjadi, yaitu apa? Kalau kita trading itu di forex trading atau di currency trading, kita ada 4 nih kemungkinan terjadi. Pertama, kalau kita lakukan bisnis ini ada rugi, loss kecil, ya. Kemudian ada rugi, loss besar, ya, rugi atau loss ya. Kemudian ada untung atau bisa disebut profit kecil, ada juga untung profit besar. Nih ada 4 aja nih kemungkinan yang terjadi nih kalau kita trading ya. Jadi ada 4 kemungkinan ini aja yang terjadi kalau kita lakukan bisnis ini atau kita trading di forex ya. Nah, tapi kita bisa untuk menghilangkan namanya loss besar, dihilangin ini. Jadi cuma ada 3. Nah, boleh nggak nih Pak Chandra hilangin yang kedua nih? Boleh dihilangin nggak Pak Chandra nih kira-kira nih? Ya, kalau yang kedua boleh dihilangin. Jadi cuma ada kemungkinannya cuma ada 3 sekarang. Rugi kecil, Boleh. untung kecil atau untung besar. Ya boleh, ya benar, boleh sekali ya. Boleh, bahkan harus. Bahkan harus. Pak Kusnadi ya. Oke, jadi hanya ada 3 ini. Kalau kita rugi kecil, ya rugi besarnya udah dihilangkan nih. Kalau kita untung, ya untung bisa kecil, untung juga bisa besar. Tapi rugi besarnya kita hilangkan. Kenapa? Karena dalam bisnis ini kita bisa manage yang namanya apa? Kerugian. Ya, kalau kita bisnis yang tadi, apalagi kalau kita bisnis yang kita harus keluarin modal untuk kita beli bahan baku misalkan dan lain-lain, atau untuk bisa beli tempat usaha gitu kan, itu aja udah potensi kerugian ya kalau kita bisnisnya nggak jalan kan. Nah tapi kalau di sini, kalau kita di bisnis ini, kalau kita tidak ada transaksi ya, uang kita setor misalkan 100 juta ya, kita mau tarik 100 juta kapanpun bisa, jadi nggak ada masalah kan. Nah kita bisa kalau kita transaksi, kita bisa batasi kerugian. Kerugiannya kita bisa atur sesuai dengan kita sendiri punya manajemen resikonya. Ya, jadi kita bisa atur nih, di mana resiko atau rugi kecil, rugi besarnya itu bisa kita hilangkan. Ya, jadi cuma ada 3. Ya, kalau rugi kecil, untung kecil atau untung besar. Ya, kenapa begitu? Ya, kita langsung aja nih ke chart ya. Kita langsung ke chart aja ya. Langsung ke chart. Misalkan kalau di chart ya, di chart itu kalau transaksi forex kan mungkin sudah paham semua ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan ya, kalau sederhananya ya, kalau misalkan ini, tapi bukan karena kalau kita transaksi nanti tidak terhadap rupiah ya, karena nggak ada, karena mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya. Sederhananya adalah misalkan kalau kita beli dolar saat ini misalkan di 15.500 ya kan, ya kalau dia nanti beberapa saat kemudian naik ke 16.500 kan untung 1.000 ya kan. Untuk 1.000 per dolarnya misalkan ya. Kalau kita tukar 1.000 dolar ya berarti 1.000 kali 1.000 ya berarti 1 juta untungnya gitu ya. Nah, itu sederhananya kan. Kita bisa untung 1 juta ya. Kalau misalkan dia berbalik turun, kita bisa batasi kerugian misalkan di tadi 15.500, kalau misalkan dia turun ke 15.000 misalkan 400 ya, loss-nya kan 100 ya kan kali 1.000, jadi 100.000 ya. Misalkan ruginya itu kecil 100.000, tapi kalau untung kita 1 juta, gede gitu ya. Itu sederhananya ya. Demikian juga kalau kita trading
misalkan yang ini mata uang asing terhadap mata uang asing lainnya ya. Kita langsung ke chart. Tadi Pak Chandra di GBP USD kan? GBP USD kan? Iya, Pak. Nah, GBP USD ya, misalkan GBP USD. Nah, contoh misalkan kita ke GBP USD, kita gedein seperti ini. Nah, ini contohnya GBP USD ya. GBP USD misalkan contoh seperti oke, kita cek GBP USD. Misalkan contoh nih GBP USD ya di sini ya. Ini dari pola yang ada nih. Ini kan harga di mana ini harga mata uang ya antara Great Britain Pound Sterling terhadap US Dollar, mata uang Inggris terhadap mata uang Amerika Serikat, ya gitu ya. Nah, misalkan ini satu pound sterling kelihatan di harga sampingnya ini kan, satu pound sterling sama dengan 1, ini sebenarnya ya. Misalkan 1,3072 seperti ini kan. Ini berarti satu pound sterling sama dengan 1 dolar 1,307 dolar gitu ya. Oke. Nah, misalkan kayak begini, kita mau kalau di trading ini kan kita bisa ambil peluang dua arah, bukan hanya harga mau naik, tapi harga mau turun kita bisa juga ambil keuntungan karena ini masalah kontrak ya. Jadi bisa kita kontrak beli dulu atau kontrak jual. Kalau kita misalkan kontrak beli ya, ya ketika kita harga itu naik, maka kita habis kita open buy, kita akan close sell ya. Itu kita dapat keuntungan. Kalau kita misalkan kontrak jual dulu, kita open sell, kita kan close-nya buy. Nah, itu pun selisihnya keuntungan ya. Jadi kita mau naik mau turun bisa untung ya. Nah, misalkan contoh begini. Contoh dari pola ini aja ya, dari pola ini aja ini kita bisa ambil lihat keuntungan contoh begini ya. Contoh begini. Ya, misalkan kita lihat di sini sederhananya ini salah satu analisa teknikal yaitu kita menggunakan namanya trend line. Di sini ujung kiri ya. Kita tarik dari harga terendah ke harga terendah berikutnya. Seperti ini ya. Nah, ini namanya bawahnya kalau dia di bawah jadi support trend line ya. Jadi garis miring itu namanya trend line. Ya, kalau dia di bawah berarti itu support trend line, kalau dia di atas itu resistance trend line ya. Kemudian kita geser. Nah, ini daily chart ya, daily chart. Nah, kita lihat di sini. Di sini dia ada break support trend line ya. Ini istilahnya harga tahanan bawahnya sudah ditembus ya. Ini kuat ya karena ini candlenya panjang ya. Ini jadi ini berarti sellers itu dominan di pasar ya, dominan di pasar. Jadi kita tambahin lagi misalkan di sini kita tambahin lagi namanya support ya, support. Oke, support di sini. Oke, jadi tadi ada support trend line, ada support di sini. Ini harga terendah di mana dia kemudian ditembus ya, ditembus di sini. Nah, di sini ditembus ya. Oke, ketika dia ditembus ini, mungkin di sini ada perlawanan daripada buyers, harga naik ya, dan bergerak terbatas ya, kekuatan beli sama jual hampir sama kuat, dia bergerak terus ya, terbatas ini sampai dia break kembali di sini. Ini sederhananya aja ya. Ini break lagi di sini, itu berarti yang menang siapa nih kalau dia break sini? Yang menang adalah seller ya, yang menang seller. Oke, di sini saya tandain. Ini kalau dari pola-pola gini kita bisa lihat kekuatan daripada buyer sama seller ya. Ini berarti yang menang ketika ditembus ini adalah seller. Berarti seller itu ya. Jadi sebenarnya menggerakkan harga itu bukan kita hanya mengikuti. Yang menggerakkan harga itu lebih ke institusi yang besar ya. JP Morgan ya, Deutsche Bank dan lain-lain itu yang menggerakkan pasar ya. Kita hanya ngikutin aja, tapi kita lihat dari pola-pola di candlestick, kita lihat kekuatan pasarnya itu yang dominan apa. Nah, ini kelihatan dominannya adalah seller ya. Kita bisa
sebenarnya kalau ini berarti seller sudah menguasai pasar ya. Berarti kita lihat di sini, kita bisa setelah dia closing candle di bawah support ini, kita bisa ambil posisi open sell di next day karena ini daily chart ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau diubah ke time frame yang kecil ya, boleh aja. Tapi garis besarnya seperti ini. Ini berarti next day kita ambil posisi open sell di sini ya. Kita open sell di sini, misalkan kita tandain dulu, oke. Oke, next day berarti kita ambil posisi open sell ya, open sell di sini ya. Saya tandain di sini di open candle ya. Ya, oke, saya tandain warna ungu nih. Ungu. Oke, ungu saya tebelin. Tebelin ya. Ini anggap aja kita ambil posisi open sell ya. Oke, berarti kalau begini kita jangan lupa pasang misalkan stop loss. Stop loss kita pasang adalah di atasnya harga tertinggi ya. Harga tertinggi daripada candle ini boleh karena dia sudah tembus di bawah level support. Berarti ini si seller itu dominan ya, kuat di pasar ya, menguasai pasar saat ini ya. Ini misalkan kita taruh di atas size ini stop loss kita kasih warna merah. Nah, ini ya. Nah, inilah batasan kerugian kita. Jadi kalau kita di trading ini batasan kerugian itu kita bisa manage sendiri ya. Jadi kita tahu nih kalau rugi ya sekian gitu ya. Kalau rugi sekian. Oke, contoh misalkan di sini. Oke, kita lihat di sini. Oke, ini berarti ruginya berapa? Kurang lebih ya. Ini kan karena daily chart ya. Oke, ini kalau kerugiannya misalkan ini di 144 pip nih ya. Poin situ kalau di MetaTrader kan 1449 poin situ sama dengan 144 pip. Kalau kita trade 0,1 lot, berarti itu kerugiannya itu $144. Ya kurang lebih 144,5 lah, 145 gitu ya. $145. Oke, misalkan kita modal adalah $10.000, 100 juta ya. Kita trade 0,1 lot. Kita kasih risk kita $145 tadi ya. Itu berarti kalau modal 100 juta itu berarti itu sama dengan 1,45% dari modal, gitu ya. 1,45% daripada modal karena kalau loss $145 dari $10.000 berarti itu 1,45% dari modal. Itu kalau modal kita 10.000 berarti itu kategori low risk karena risk per trade itu 1 sampai 3% itu low risk ya. Oke. Low risk. Oke, kemudian profit kita anggap ini kan low risk ya. Nah, kita kalau target untung kita tadi ada 3 ya, ada 3 kemungkinan kan. Rugi kecil tadi ya, low risk. Kemudian untung kecil, oke, atau untung besar. Kalau untung kecil berarti sama-sama rugi sama profitnya sama ya gitu ya. Misalkan gitu kita tandain nih, kita tandain berarti rugi sama profitnya sama. Nah kurang lebih berarti kalau kita rugi sama profitnya sama ya, berarti di level mana untuk kita target untungnya adalah di sini. Kita tandain warna hijau, ya, hijau gitu ya. Hijau nih. Ini untung kalau kita rugi kecil, untung kecil. Oke? Boleh nggak untung besar, Bapak Ibu? Boleh untung besar nggak? Boleh nggak kita untung besar? Boleh nggak untung besar, Bapak Ibu? Boleh ya. Untungnya berarti misalkan 2 kali lipat daripada apa? Daripada rugi kita 2 kali lipat. Berarti lebih besar 2 kali lipat. Ya misalkan gini ya. Sini ya. Oke. Kemudian boleh nggak lebih besar lagi? Berarti 3 kali lipat. Boleh aja, ya kan? Kita berarti targetnya di sini. Oke, anggap aja kita 3 kali lipat dulu, ya kan? Berarti kalau kita 3 kali lipat, kurang lebih kalau 3 kali lipat, kita bisa dapat nggak profit 3 kali lipat daripada batasan rugi kita? Bagaimana Bapak Ibu?
Kira-kira dapat nggak? Kalau kita open sell di sini, ini tadi nih, sini yang ungu, ya, batasan ruginya yang merah, kemudian target untungnya yang hijau paling bawah, 3 kali lipat daripada batasan rugi kita. Kira-kira dapat nggak nih? Target 3 kali lipat daripada batasan rugi kita. Gimana, Pak Kusnadi, Pak Chandra? Silakan. Dapat nggak tuh? Yakin dapat. Yakin, teguh. Ya. Oke, jadi kalau rugi kecil, ya anggap ini di time frame daily ya. Kalau mau diubah time frame-nya boleh ya, tapi maksudnya poinnya kurang lebih seperti itu, ya. Rugi kita kecil, ya, ruginya anggapnya 1, ya istilahnya itu 1,45% dari modal kecil ya. 1,45% dari modal kan kecil kan. Low risk 1-3%. Oke, tapi untung kita itu 3 kali lipat. Berarti berapa? 1,45% kali 3, ya. Berarti bisa sampai berapa itu? 5,2%, ya kan? Benar ya? Nah, itu nyampe nggak? Nah, kita lihat saja. Misalkan di sini kita sell di sini, kita sell, ya, kita geser ya. Dia sempat profit ke bawah, bahkan sudah kena yang kalau target pertama udah kena nih, ya. Kita geser, sempat naik, ya, dia naik ke atas lagi, ya. Kalau kita target yang paling bawah belum kena, ya. Sempat naik ke sini, ya, tapi nggak kena batasan rugi kita, ya kan? Kemudian kita geser, kena target yang ketiga di sini, ya. Jadi batasan ruginya nggak kena, tapi target untungnya 3 kali lipat daripada batasan rugi kena di sini, ya, profit. Ini berarti kalau profit berarti berapa persen? Di sekitar tadi 5,2% daripada modal, gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oke, kalau mau nanya pergerakan harga boleh juga. Nah, apa-apa ya. Bebas. Jangan sungkan-sungkan. Atau mau bahas pair yang lain juga boleh. Silakan ya. Tapi maksudnya kita di bisnis ini ya, harga mau naik, mau turun, ya, mau krisis terjadi di Inggris, mau krisis terjadi di US, kita trade GBP USD, harga dia cenderung turun, kita cuan, gitu ya. Tetap cuan. Karena kita tadi ambil misalkan sell di sini. Ya, di sini. Kita sell di sini tadi ya, sell di sini, kita TP di sini, yang ketiga, 3 kali lipat daripada modal kita. Ya, walaupun misalkan anggap aja di sini contoh Inggris lagi krisis, ya kan? Inggris lagi krisis, ekonominya jelek, bad economy, weak currency, ya, currency-nya melemah, ya kan? Jadi turun, kalah terhadap dolar, ya kita ambil posisi sell, dia kemudian kita pasang target untung, dan target untung kita kena di sini. Ya, jadi kita profit dalam trading. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan Bapak Ibu. Pak Chandra, GBP ada masih posisi trading juga? Sorry Pak, kenapa Pak? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada sih. Atau saat ini masih trading? Masih ada posisi trading? Masih Pak. Masih? Ambil apa? Ambil Bang. Buy GBP USD. Iya. Oke, misalkan kita sambil, kalau ada pertanyaan silakan ya Bapak Ibu, tinggal buka mic-nya atau kasih di chat ya. Sambil kita menunggu, kita lihat GBP USD.
Oke. Silakan. Kalau Mau ada, tanya ini, Pak. silakan, Pak. Nah, pada saat entry sell itu, Ya. apakah setiap sell yang menang di situ ketika sudah melebihi Mhm. atau tembus ke bawah itu, apakah mesti turun tuh candle, Pak? Pada entry sell itu kan katanya tadi karena yang sell itu menang dari tarik menarik antara penjual dan pembeli, akhirnya menang si penjual, Ya. terus kemudian langsung entry sell itu. Apakah Ya. momen-momen seperti itu dapat dipastikan pasti turun yang namanya candle itu? Oke. Oke, Pak. Ya, jadi kalau soal pasti, ya, pasti, yaitu tidak ada kata kepastian ya, Pak ya. Tidak ada kata kepastian, tapi kita adalah menganalisa perilaku daripada pasar, ya kan? Kita menganalisa perilaku akan pasar. Ya misalkan contoh apa ya sederhananya, ya Bapak trade saham juga nggak? Tidak. Nggak. Atau misalkan properti lah sederhana ya kan? Kalau Ya. properti misalkan ada info nih bahwa minggu depan harga properti itu akan anjlok, maka Bapak tentu ambil antisipasi jual propertinya kalau bisa sekarang gitu kan? Iya. Ya, seperti itu juga. Tapi ternyata nggak jadi anjlok minggu depan. Ya, itu kan nggak ada kepastian ya di dalamnya kan. Tapi kita udah antisipasi ya kan. Seperti halnya begitu. Iya. Nah, ini kita analisa dari perilaku pasar bahwa di sini karena dia sudah tadi break support trend line dan itu breaknya juga panjang seperti ini, kekuatan sellernya kuat. Kenapa harga itu turun? Ya karena lebih banyak dominan seller, lebih banyak penjual ya Pak, tentu ya. Iya. Lebih banyak penjual sehingga harga itu turun. Kenapa harga itu naik? Karena lebih dominan pembeli yang mendorong harga itu naik. Oke, jadi ini dominan sekali karena panjang candlestick ya. Ketika menembus suatu level tahanan support yang tadi support yang lain ini ya ditembus panjang dan ketika ditembus dia sempat ketahan di level support ya istilahnya ini ada support secara trend line, ada support secara garis yang horizontal atau kayak harga misalkan harga psikologis lah ya kan. Kalau psikologis misalkan kita di dolar rupiah misalkan, psikologisnya itu paling rendah rupiah misalkan 15.400 ya kan? Iya. Ternyata udah tembus di 15.000 ya kan? Wah, bisa cenderung turun lagi gitu kan. Nah, ini dia sudah tembus tapi dia memang closing candle-nya di atasnya support. Jadi dia agak ketahan lama. Ada perjuangan ini antara buyer sama seller di sini yang di sini nih. Jadi dari pola ini kita bisa baca pergerakan pasar di sini ya. Ini ada pergumulan ini, ada pertarungan sengit antara buyer sama seller. Oke. Kemudian gap dimenangkan oleh seller. Ya dimenangkan oleh seller kenapa? Kenapa? Ya karena ini tadi dia sudah tembus lagi level support yang garis putus-putus yang ini ya. Di sini, dia tembus lagi di sini. Iya. Nah, itu berarti dimenangkan oleh seller setelah pertarungan sengit di sini, dia pertarungan sengit di sini, Pak. Wah, ya kan? Kalau bullish kan dilambangkan banteng ya. Kalau bearish turun tuh dilambangkan beruang. Jadi beruang sama banteng tuh lagi ya bergulat di sini. Berantem. Tapi kemudian pemenangnya adalah bearish di sini. Berarti next-nya, Pak. Ya, next-nya itu lebih dominan seller. Gitu ya, Pak. Oke.
Karena si bantengnya udah KO gitu, Pak. Kalau KO kan berarti ya paling cuma nyolek-nyolek doang gitu. Karena udah KO gitu ya. Nah, itu dari perilaku pasar kita bisa lihat di dalam candlestick ya. Mungkin yang dimaksud pasti itu gini, Bang, apakah tidak dimungkinkan ketika seller itu menang sudah turun ke bawah sebegitu panjangnya, apakah tidak dimungkinkan tahu-tahu datang penjual gitu pas naik lagi gitu malah nggak turun gitu, apa bisa dimungkinkan begitu gitu? Bisa, Pak. Kalau ternyata si apa namanya pembeli ya, Pak. Kalau dia buat naik kan pembelinya ya, buyersnya masih ada kekuatan untuk melawan. Bisa, ya. Tapi kan ini kekuatan ini soal modal ya, Pak. Ini karena satu hari perputaran uang di sini 6 triliun US dollar. Jadi nggak sembarangan kekuatan, ya kan? Ini sehari 6 triliun US dollar, Pak, perputaran uangnya nih kalau di forex kan. Jadi kalau buat harga naik atau turun itu nggak sembarangan, ya kan? Jadi kalau dia udah kalah nih si buyers, ya kan? Mungkin modalnya nggak ada kuat lagi untuk membuat harga naik, ya kan? Oke, siap. Gitu ya. Cukup jelas ya, Pak? Ya. Iya. Ya, kalau apalagi di daily chart itu jelas. Pertarungannya itu kalau big player biasanya lihat di daily chart. Oke. Cukup jelas, Pak? Iya, sangat jelas, Bang. Ya, jadi poinnya di sini adalah resiko kita bisa batasi kecil ya. Kecil itu relatif ya. Tadi saya 1,45% dari modal 10.000 ya. Itu kan kecil ya, low risk ya. Low risk. Nah, itu tapi profit kita bisa besar ya, 3 kali lipat daripada risk kita. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Jadi ini bisa diterapkan di time frame yang lebih kecil ya. Boleh dia 1, boleh dia 4, boleh ya. Tapi memang kalau Bapak Ibu lebih bisa di daily itu lebih baik. Karena big player itu lihatnya di daily chart. Ya. Oke. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jangan sungkan-sungkan, boleh dibuka mic-nya, boleh juga di chat. Silakan. Boleh di chat. Oke, kita mau misalkan prediksi ke depan untuk GBP USD tadi Pak Chandra ya. Kita polosin dulu ya. Kita clear dulu ini. Nah, oke, kalau kita lihat di sini kan di sini kan sempat turun sebelumnya ya. Kemudian di sini dia di break. Nah, itu kita bisa juga perhatikan polanya. Di sini kan sudah ada, dia sudah break di sini kan. Ini kan dia break. Ini break. Nah, berarti tadinya turun. Ini juga ada pola untuk dia kembali jadi naik rebound ya. Jadi kita bisa perhatikan. Nah, kalau kondisi saat ini kita bisa tambahkan di sini level-level support resisten. Ini kita tambahin garis pendatar ya di sini. Jadi kalau dia kelihatan di sini ya, kita sebenarnya kita tarik garis ini mungkin hanya dari sini ke ini, belum ada sebelumnya mungkin di sini kan, kita misalkan tarik garis ini di level-level di mana harga seringkali ketahan di sini kan, agak ketahan di ya kan, ini kan ketahan di sini ya kan, ketahan di sini ya kan, ketahan di sini ya kan, ketahan di sini kan. Nah, ini kita bisa lihat di ke kanan ya, itu juga pengaruh ya. Pengaruh ketika dia misalkan turun
ya keturun, kita lihat ke kanan ya, turun dia ketahan sini level support, ya kan? Kelihatan ya. Berarti di sini saat ini masih di sekitar tahan di level support. Ya, sama ini ketahan di level support, berarti kecenderungannya masih untuk naik gitu ya. Kalau dia tadinya masih higher high, ya. High-nya itu lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, itu kita bisa pelajari nanti ke depannya ya. Tapi nanti kalau sobat Bapak Ibu ada di grup Telegram di premium ya, itu kita bahas ya analisa-analisa seperti ini kan. Ini kan dia low ya kan, high, higher low, higher high, ya kan, higher low, higher high, higher low, ya kan, higher high. Nah, ini dia masih di dalam higher low, masih di atasnya. Jadi masih cenderung untuk naik karena pola untuk uptrend adalah higher high, higher low, higher high, higher low. Oke. Kecuali dia sudah tembus level support. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan, silakan Bapak Ibu. Jangan sungkan-sungkan. Oh ya, analisa gold. Bu Maria, analisa gold. Dari tadi ya, analisa gold. Oke, kita ke gold. Kita polosin dulu gold. Kita kasih chart polos ya. Kita ke daily chart ya. Jadi kita bisa analisa pergerakan pasar ya. Kita bisa tambah, jangan lupa di sini level-level support resisten di mana harga seringkali ketahan di level tersebut itu bisa disiapkan ya. Sekali disiapkan mungkin nggak usah dibuat-buat lagi kanan, mungkin tambahin dikit ya. Jadi bisa ditambahkan level-level support resisten di mana harga seringkali ketahan di level tersebut. Nah, ini kita bisa sudah bisa siapkan. Oke. Oke, kalau begini kita lihat ini di daily chart ya. Di daily chart ini kelihatan di sekitar level-level support di sini, support yang 1804 ini sekitar sini ya. Jadi level support itu sekitar ya, ini bukan level fix tapi sekitar 1804.8 ya. Sekitar situ ada rejection daripada buyers, yaitu ada shadow panjang di bawah sini ya. Ya, ini bahkan dia sudah menembus level support resisten di atas. Kalau di atas itu resisten, dia tembus, dia akan menuju ke resisten berikutnya. Berarti yang terdekat adalah ke sekitar 1850 targetnya Bu Maria ya. Sudah ada pasang TP Bu Maria 1850 kalau buy. Posisi buy atau sell Ibu Maria ya. Jadi ini kelihatan ya, cenderung ke naik ke 1850 untuk gold ya, gold. Oke. Posisi sell. Oh, posisi sell di berapa? Ini juga kita bisa tambahin level resisten trendline ya. Ini mana dia udah break resisten trendline 1842. Oh, 1842. Iya, kalau cenderungannya saat ini masih untuk naik ya, untuk gold cenderungannya masih untuk naik ya, masih untuk naik. Sementara terdekat 1850 ya, misalkan bisa turun lagi ya bisa, karena di sini ya, di sini kita lihat di sini kan sebelumnya dia sudah sempat break support trend line ya. Di sini ini saya tambahin di sini ya. Ini kan sudah break support trend line. Oke. Di sini kan sudah break support trend line ya, ditembus di sini. Ya, dia sedang turun ya, turun. Kemudian dia sedang naik lagi di sini. Tapi poinnya ini udah break support trend line, ini kekuatan sellernya juga kuat ini. Kelihatan panjang-panjang begini, berarti ini masuknya gede ini amount-nya ya.
sellernya udah jadi panjang langsung. Oke. Ini kita lihat dia sudah break support trend line, tapi di sini kita lihat yang kecilnya ya. Ini kan yang besarannya, ini yang kecilnya dia sudah break resisten, jadi bisa untuk koreksi dulu naik masuk ke atas ya. Kalau kita tambahkan ini di weekly chart ya, kalau kita tambahkan ini, kalau tambahin misalkan Fibonacci ya, retracement ya, misalkan atau kebalik ya, kita bisa tambahin di sini nih. Oke, tunggu double ya. Oke, weekly chart. Oke, misalkan gini. Di weekly chart ini kan dia sempat sampai di atas 618, kemudian sekitar 78,6 dia ada rejection turun ya. Dia turun ke sini. Ya, di daily chart ini kita lihat ya. Dia turun. Jadi kalau begini dia memang cenderungannya bisa turun masih sampai ke Fibo 23,6 nih, 1722 ya. Tapi saat ini masih naik dulu ya, masih naik dulu. Masih naik dulu. Ya, karena di sini kan dia sudah break sini support ini. Dia bisa koreksi dulu, naik ya, kemudian baru turun lagi. Sementara yang terdekat naik ke 1850 tadi ya. 1850 ya. Nanti setelah itu ya dia bisa nanti panjangnya itu cenderung turun ya. Cenderung turun ke 1722 tapi panjang, ini panjang. Ini kalau kita tambahin begini ya, kurang lebih begini. Kurang lebih chartnya nanti bergerak seperti ini. Naik ke sini turun ke ya pelan-pelan sampai 1722 ya. 1722. Kalau lebih gitu Bu Maria. Oke. Nah, nanti kurang lebih begini turunnya. Pergerakan gold sampai 1722 masih panjang. Kurang lebih seperti ini. Kurang lebih ya. Oke. Baik Pak Michael, waktu kita sudah hampir habis nih, apakah masih ada yang perlu dijelaskan Pak Michael? Udah, jadi poinnya tadi kan sesuai judul ya. Apa namanya? Tadi krisis-krisis tadi cuanin aja. Ya, jadi walaupun mungkin kita dengar-dengar ya ada krisis-krisis ya, inflasi lah tinggi di mana-mana tuh negara ya. Kemudian krisis ya, tapi kita tetap bisa menghasilkan cuan ketika kita trading ya, trading forex, ini gold ya. Kita bisa tetap profit ya karena peluangnya dua arah. Mau naik mau turun ya, kita bisa profit atau cuan. Dan resiko kita batasi kecil ya. Profit kita bisa target besar. Oke. Baik, terima kasih Pak Michael untuk materi yang sudah disampaikan pada hari ini. Pastinya materi webinar hari ini sangat bermanfaat ya bagi Sobat Trader semua. Nah, jika Sobat Trader masih ada pertanyaan, Sobat Trader dapat menghubungi tim kami dari Java Futures. Gimana caranya? Bisa langsung kontak ke tim kami. Kemudian, untuk Sobat Trader yang ingin mendapatkan edukasi layanan signal trading setiap hari, dan bagi Sobat Trader yang ingin serius trading, silakan langsung buka akun di Java Futures. Nah, oh iya, boleh di-follow juga ya sosial media kami di Instagram @JavaFutures, TikTok kami @JavaFuturesOfficial, dan subscribe YouTube channel kami di Java Trader Community. Nah, di situ kalau Sobat Trader ingin belajar edukasi trading forex, semuanya lengkap ada di YouTube kami. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Michael dan Sobat Trader semua yang telah hadir di acara webinar edukasi pemula kita hari ini.
Sampai jumpa kembali di acara webinar edukasi pemula minggu depan. Salam profit. Salam profit. PT Java Global